mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Beberapa bulan yang lalu saya pernah ditanya. Jadi ada orang bertanya kepada saya ketika saya sedang menunggu seseorang di dekat Pasar Wage, dekat lampu merah Pasar Wage, lalu orang itu bertanya sebuah alamat gitu. Kalau tidak salah waktu itu di Jalan Bank. Apa itu ada bank apa di situ Jalan Bank? Bukan BRI tapi bank pensiunan gitu. Dia tanya di lampu merah Pasar Wage gitu. Jadi kemudian saya menunjukkan kepada dia. Saya menunjukkannya begini. Jadi Mas nanti ya lewat lampu merah ini dihitung ya lampu merahnya. Jadi itu ada lampu merah Pasar Wage, lalu ada kebun dalam yang di Maya itu, lalu ada lampu merah yang dekat Moro, ada lampu merah yang Palma, ada lampu merah lagi yang Sawangan itu, yang Sawangan. Jadi ada lampu merah 5 gitu ya, melewati 5 sebenarnya ini. Cuma waktu itu saya lupa, saya hanya menunjukkan 4 lampu merah gitu. Jadi Mas nanti ini ya, pokoknya lurus saja melewati 4 lampu merah gitu, baru belok kanan gitu. Saya waktu itu bilang gitu. Nah ketika saya kayak diingatkan lagi, tadi itu salah, harusnya 5 lampu merah. Iya ya, saya hitung lagi, iya lampu merahnya 5. Waduh gimana ya nanti ya, ketemu enggak itu ya alamatnya. Tapi dalam hati saya, nanti di sana dia kalau kesasar akan tanya lagi, pasti akan ada penunjuk jalan lagi di sana gitu. Jadi pikir saya menghibur diri supaya saya tidak terlalu merasa bersalah dan menyesatkan orang itu. Dia pasti akan tanya lagi dan ada orang lagi yang menunjukkan itu sehingga sampai ke alamat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul menjadi penunjuk jalan. Menjadi penunjuk jalan. Mari kita akan membuka dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat 24. Yohanes pasal 5 ayat 24 saja. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal 5 ayat 24. Kita baca bersama-sama dan bersuara 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi judul renungan saya menjadi penunjuk jalan. Mungkin ada orang yang bilang juga menjadi misionari gitu ya. Ada yang bilang juga menjadi saksi Tuhan. Menjadi penunjuk jalan menuju rumah Bapa dengan bersaksi. Menjadi penunjuk jalan menuju rumah Bapa di surga dengan bersaksi. Nah, jalan yang kita yang kita tunjukkan kepada orang, seperti tadi orang tanya kepada saya, itu siapa? Jalan itu siapa? Ya kan? Jalan di sini adalah menuju kepada Yesus, ya kan? Menjadi penunjuk jalan.
menuju ke rumah Bapa dengan bersaksi. Dengan kata lain, Bapak Ibu dan saya itu dengan bersaksi kepada orang lain, Bapak Ibu itu sedang atau sudah berperan, berfungsi sebagai penunjuk jalan. Hati-hati jangan sampai kayak saya tadi. Dia pasti tersesat itu karena baru 4 lampu merah udah belok kanan, itu berarti jalan masjid itu. Oh, dia akan bingung lagi, gimana ya? Kalau saya bilang nanti sebelah kanan jalannya masih gitu. Dia pasti lihat ke kanan ini, kantor DPRD, kok nggak ada ya? Nah, kalau kita salah menunjukkan jalan, itu menyesatkan orang. Jadi dengan bersaksi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa atau apa alasannya kita itu menjadi petunjuk jalan, kita menjadi penunjuk jalan, menjadi penunjuk jalan. Jalan itu adalah Yesus gitu ya. Jadi kita menunjukkan jalan. Itu Yesus itu. Jalan menuju rumah Bapa. Apa alasannya? Alasannya adalah karena kita sudah diubah. Karena kita sudah mengalami perubahan itu. Mari kita lihat dalam ayat 24 itu. Perubahan apa yang dialami oleh orang, dialami oleh penunjuk jalan itu, dialami oleh yang orang yang akan menyaksikan Kristus itu. Ada 3, ya. Mestinya ada 3 hal yang diubah, atau ada 3 perubahan dalam setiap orang yang percaya kepada Yesus, yang dipanggil oleh Tuhan menjadi penunjuk jalan. Yang pertama yang diubah itu adalah nasibnya diubah. Nasibnya diubah. Nasibnya diubah. Jadi masa kini itu, masa sekarang ini, nasib setiap orang percaya kepada Yesus itu sudah diubah. Apa? Bagaimana kita melihat nasib yang sudah itu? Yaitu beroleh hidup yang kekal. Jadi masa kini Bapak Ibu dan saya itu, ini sudah beroleh hidup yang kekal kita ini. Hidup kekal itu sudah di tangan kita, gitu. Nah itu masa kini. Bapak Ibu dan saya itu sudah memiliki hidup yang kekal. Itu nasib yang diubah. Jadi Bapak Ibu dan saya itu sudah terlepas dari dakwaan. Bapak Ibu sudah bebas dari status terdakwa. Nah yang kedua adalah nasib, yang pertama itu nasib, yang kedua itu statusnya diubah. Status ini berkaitan dengan masa depan. Masa depan Bapak Ibu dan saya itu bagaimana? Bapak Ibu dan saya itu terlepas dari penghakiman. Dalam ayat 24 itu, ia mempunyai hidup yang kekal, tadi itu nasib yang diubah, perubahan nasib. Lalu yang kedua, dan tidak turut dihukum. Jadi statusnya itu bukan lagi terdakwa, ya, tetapi tidak turut dihukum, dibebaskan dari penghakiman. Lalu yang ketiga adalah yang diubah itu kisah hidupnya diubah. Ini berkaitan dengan masa lalu. Apa yang diubah? Kisah hidupnya ayat 24 itu mengatakan apa? Sebab ia sudah pindah
dari dalam maut ke dalam hidup. Ini masa lalu kita. Masa lalu kita itu dulu gelap. Nah, itu sekarang sudah berpindah dari dalam gelap, dari dalam maut ke dalam hidup. Bapak Ibu, inilah sesungguhnya 3 karunia yang diterima oleh setiap orang percaya. Ketika dia percaya kepada Yesus, otomatis langsung sekaligus dia menerima 3 karunia itu. Hidup yang kekal, tidak turut dihukum, terlepas dari penghakiman, dan sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pertanyaan saya, kira-kira Bapak Ibu sudah merasakan belum? Bapak Ibu sudah yakin atau belum? Nah, kalau sudah yakin, sudah sungguh-sungguh bisa merasakan dengan iman secara rohani, Bapak Ibu menjadi penunjuk jalan. Bapak Ibu berbicara sebagai saksi. Saksi itu rupanya itu adalah penunjuk jalan. Penunjuk jalannya itu bukan apa ya, bukan bercerita tentang kehebatan kita, bercerita tentang apa yang kita miliki, apa yang kita punyai gitu, keberhasilan, kemewahan, kekayaan, ya, anak-anak yang berhasil apa semuanya itu bukan. Yang namanya bersaksi itu adalah sebenarnya bersaksi itu adalah sebuah kesaksian, yaitu berbicara tentang anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tujuannya hanya satu, untuk memuliakan Tuhan dan memuji kasih karunia. Itu bersaksi. Isinya adalah pengalaman Bapak Ibu dan saya, pengalaman keselamatan, pengalaman hidup yang kekal. Kalau Bapak Ibu itu mungkin ditanya, ya saya orang Kristen, tetapi kalau kita sungguh-sungguh orang Kristen, mengaku orang Kristen, mestinya kita itu bisa bercerita pengalaman saya pribadi, mengapa saya jadi orang Kristen. Karena saya mengakui Yesus Kristus itu manusia sejati dan Tuhan sejati. Manusia sejati Yesus Kristus itu dia mati di kayu salib untuk dosa-dosa saya, untuk mengampuni dosa-dosa saya, sehingga saya itu berpindah dari maut ke dalam hidup. Contohnya itu apa seperti itu. Jadi mestinya Bapak Ibu dan saya itu mempunyai pengalaman keselamatan. Bagaimana Bapak Ibu menjadi orang Kristen? Jangan hanya di bibir, aku orang Kristen gitu. Jangan hanya di KTP. Tetapi Bapak Ibu betul-betul bisa menceritakan cerita secara jelas kepada orang lain. Pengalaman saya percaya Yesus. Gitu. Itu. Lalu yang kedua, setelah pelayan percaya Yesus diselamatkan, ada pengalaman pertumbuhan iman. Bapak Ibu punya iman, dan Bapak Ibu hidupnya dalam iman bersama dengan Tuhan. Nanti pengalaman-pengalaman iman itu apa? Itu seperti itu. Jadi jangan kekayaan, kemewahan yang diceritakan, keberhasilan, itu bukan kesaksian. Kesaksian itu adalah meskipun keberhasilan itu bisa dikatakan kemurahan Allah, tetapi kalau kita bersaksi tentang kepribadian kita, pengalaman kita, keselamatan kita kepada orang lain, itu akan efektif, gitu ya. Jadi saya mendorong Bapak Ibu supaya Bapak Ibu punya kesaksian, bisa cerita semampunya, nggak apa-apa. Jangan hanya menjadi orang sentok, tapi nggak bisa cerita, nggak bisa ngomong tentang pengalamannya, gitu. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana bisa diubah seperti itu? Ya ayat 24 itu, karena mendengar perkataanku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku
dan percaya kepada Dia, pada Bapa yang mengutus aku, yang mempunyai hidup yang kekal, ia tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bapak Ibu dan saya sudah percaya kan, sudah percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi kalau bersaksi seperti itu, menceritakan pengalaman saya saja, pengalaman Bapak Ibu dan saya. Nanti tukar pikiran sama orang itu mungkin juga pengalaman sendiri, mungkin non Kristen ya nggak apa-apa, biar dia cerita pengalaman dia. Nah kita cerita pengalaman kita, kan nggak akan gontok-gontokan gitu. Jadi tukar pikiran, tukar kawruh, tukar ini saja. Nah itu akan terjadi satu interaksi hubungan yang semakin baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan itu singkatnya bahwa kita diubah itu untuk menjadi penunjuk jalan, untuk menjadi saksi Kristus menuju ke rumah Bapa. Karena dosa kita itu sudah ditebus dan maut itu sudah berpindah dan kita sudah tidak dihakimi oleh Tuhan karena dosa kita. Ada orang yang menikah dia mencari pasangan yang kaya karena satu mengubah nasib. Aku orang nggak punya, kalau menikah dengan orang yang kaya pasti nanti nasibnya akan berubah, hidupnya akan enak, ini seperti ini ya. Statusnya juga jadi berubah gitu. Tadinya nggak punya jadi karena istrinya atau suaminya kaya, jadi dia ikut nempel kaya. Dikatakan, wah jadi orang kaya sekarang itu. Lu kere menggambale gitu kan, diubah nasib. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Ini hanya sebagai ilustrasi atau gambaran saja. Bahwa kita sudah sungguh-sungguh sudah diubah nasibnya, sungguh-sungguh sudah diubah status kita, sungguh-sungguh kisah hidup kita juga sudah baru. Jadi karena kita sudah diubah, sudah mengalami 3 karunia Tuhan yang luar biasa itu, yaitu beroleh hidup yang kekal masa kini, beroleh terlepas dari penghakiman masa depan, dan berpindah dari dalam maut ke dalam hidup masa lalu. Lalu yang kedua, mengapa kita menjadi penunjuk jalan? Karena itu melakukan perintah Tuhan. Jadi menjadi penunjuk jalan itu perintah Tuhan. Kalau Ibu sering melihat petunjuk jalan itu ya, di jalan itu ya. Kalau tikungan itu nanti sebelum tikungan itu ada rambu-rambu yang gini gitu ya, gini. Nah, kita tuh seperti itu. Itu kan dipasang di situ, dipasang oleh pihak yang berwajib, dipasang. Nah, Bapak Ibu dan saya juga seperti itu. Dipasang di tikungan, dipasang di mana pertigaan, dipasang di mana-mana supaya menunjuk jalan. Banyak orang yang menuju kepada kebinasaan. Nah, kita dipasang di situ untuk kita menunjukkan jalan itu. Nah, itu perintah Tuhan. Memang di sini tidak kelihatan, tidak lihat jelas, itu perintah Tuhan. Tapi kalau kita melihat Matius 28 ayat 19 itu dikatakan pergilah. Dan berulang-ulang Yesus Kristus itu mengatakan kepada setiap orang yang sudah mendapatkan kesembuhan, ya, mujizat itu, Yesus selalu berkata pergilah, ya, pergilah ke kampungmu, pergilah ke keluargamu. Itu apa maksudnya? Bukan hanya untuk berpesta-pesta,
senang-senang, tetapi menceritakan di situ, menceritakan apa yang dialami kepada orang lain. Contohnya adalah perempuan Samaria. Dia apa perempuan Samaria? Perempuan Samaria adalah wanita yang nakal, wanita yang nakal, karena dia ada 6 orang suami. Dia punya 6 orang suami. Tapi suami itu suami yang tidak jelas. Jadi ini adalah wanita yang nakal. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dan Yesus mengatakan, oh kamu punya suami 6 loh. Di mana suamimu? Kaget dia itu. Lalu bilang akhirnya singkat ceritanya dia percaya kepada Yesus, dan dia langsung pergi ke kota, dan dia terus menyampaikan berita kepada mereka. Oh itu Yesus itu yang telah mengatakan kepadaku segala sesuatu yang dikatakan kepadaku itu benar. Wah itu seluruh kota percaya kepada Yesus. Singkat ceritanya padahal dia seorang yang nakal ya. Jadi ketika dia percaya Yesus, dia ceritakan kepada orang lain di sana, dan orang lain tidak melihat loh anak wanita jahat, tidak, tapi mereka percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena pengalamannya itu indah, pengalamannya indah, dan dia menjadi penunjuk jalan walaupun dia orang jahat, tapi dia punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Jika dia menjadi penunjuk jalan, dia menjadi misionaris, saudara. Dia menjadi saksi. Tuhan berkata, pergilah. Ini artinya ini perintah Tuhan. Kisah pasal 1 dikatakan, kamu akan kujadikan saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu bukan bicara untuk hamba Tuhan, pelayan Tuhan, bukan. Itu untuk semua orang. Semua orang percaya yang sudah diselamatkan, yang mempunyai pengalaman pribadi keselamatannya dan pengalaman imannya dalam hidupnya sehari-hari. Itu, pergilah. Pergi. Pergi tidak harus ke sana. Coba pergi ke keluarga kita, Bapak Ibu. Keluarga besar kita yang percaya Yesus itu, yang dekat-dekatan, yang masih keluarga gitu. Pergi ke sana. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi mari kita memiliki resolusi. Memiliki resolusi dan aksi. Kebanyakan orang itu punya resolusi tetapi tidak punya aksi. Resolusi itu seperti ini. Contohnya, ini tahun Imlek ini ya. Ini apa artinya? Lambang apa ini? Kelinci. Kelinci air. Apa itu? Lambang apa? Kebahagiaan, kesejahteraan, apalagi. Kalau itu hanya lambang saja dan kita tidak pernah berusaha, ya kita nggak akan bahagia. Dari tahun ke tahun itu lambang-lambang itu hanya lambang saja, kita nggak pernah mengalami. Ya, itu semacam resolusi. Ini tahun baru Tuhan, tahun baru ini aku mau sukses, misalkan gitu. Itu resolusi. Tapi nggak ada aksi, nggak ada apa namanya yang dilakukan, itu hanya rencana saja. Hanya rencana saja. Nah, kalaupun ada aksi tapi tidak ada resolusi, ya hampir sama. Jadi maksudnya begini, mari kita itu punya resolusi atau tidak punya resolusi. Yang penting setiap orang percaya itu memikul tanggung jawab bahwa dalam kehidupan orang percaya itu bergerak maju, gitu. bergerak maju untuk menjadi penunjuk jalan,
Karena apa? Dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi Tuhan bilang, aku yang memilih kamu. Dikatakan apa di situ? Mari kita lihat sebentar. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, dan seterusnya. Jadi setiap orang yang dipilih oleh Tuhan di sini itu adalah ditetapkan oleh Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu buah yang tetap. Salah satunya adalah seperti yang menjadi program kita, buah tetap itu adalah jiwa-jiwa baru, jiwa-jiwa baru. Jadi supaya berbuah, buah yang tetap itu adalah jiwa-jiwa baru. Tetapi sebelum kita berbuah, buah yang tetap itu berbuah, itu bisa berarti kita setia, menjadi orang Kristen yang setia, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Ini juga sudah berbuah, ini juga sudah berbuah. Kekristenan yang sungguh-sungguh. Lalu menjadi orang Kristen yang rela berkorban, ini buah. Lalu menjadi orang Kristen yang punya pengabdian, yang dewasa, ini buah. Nah, kadang-kadang memang seseorang yang akan menghasilkan buah yang tetap itu memang melalui tahapan-tahapan ini. Orang yang setia, orang yang sungguh-sungguh, orang yang rela berkorban. Karena untuk menjadi penunjuk jalan ini pun juga perlu pengorbanan, perlu waktu yang dikorbankan. Aku nyari duit dulu. Nah, itu artinya nggak rela, ya nggak apa-apa sih. Tapi maksudnya kalau kita mau bisa berbuah-buah yang tetap itu melalui tahapan-tahapan ini, setia dulu. Atau sambil kita berproses setia, tidak apa-apa. Ada waktu kita bersaksi kepada orang lain. Gitu. Tak usah nunggu sampai setia, gitu, enggak. Tapi sambil berproses sampai setia, kita juga terus gitu. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, jemaat yang rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, yang supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Perbuatan Allah yang besar yaitu yang menyelamatkan kita. Kita diselamatkan itu perbuatan Allah yang ajaib. Nah, itu yang ditetapkan. Allah itu bisa saja datang langsung ke depan Mas Teguh dan Mas Teguh, ayo kamu percaya kepadaku, gitu. Itu pasti mau. Tuhan bisa begitu ke seluruh dunia ini, 7 miliar orang bisa semua percaya Yesus. Tetapi Tuhan itu tidak mau memposisikan manusia itu sebagai boneka, tidak mau. Tuhan memposisikan manusia atau orang percaya itu menjadi rekan sekerjanya, gitu ya. Menjadi rekan sekerja, yaitu penunjuk jalan. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu yang kedua. Mengapa kita itu menjadi penunjuk jalan? Karena ini perintah Tuhan. Mengapa kita bersaksi? Karena ini perintah Tuhan. Lalu yang selanjutnya, mengapa kita menjadi penunjuk jalan? Mengapa kita bersaksi? Karena kita bersaksi itu menyenangkan Tuhan. Tuhan itu disenangkan sekali. Karena ketika kita bersaksi tentang pengalaman kasih karunia Tuhan, tentang keselamatan, tentang iman kita sehari-hari,
itu menyenangkan Tuhan. Dan itu sungguh-sungguh kita menceritakan, mempercakapkan kebesaran Tuhan. Kita mempercakapkan kebenaran. Kita mempercakapkan perbuatan Tuhan. Dan kita juga memberikan tempat dan waktu untuk Tuhan. Jadi orang lain jadi tahu Tuhan, orang lain bisa mendengar tentang Tuhan. Soal percaya itu urusan Tuhan, tetapi dia tidak mendengar. Bersaksi itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Bersaksi itu mempercakapkan hal rohani. Mempercakapkan hal rohani, bukan merumpi, tapi mempercakapkan hal-hal rohani, membicarakan firman Allah, dan akhirnya itu akan berbuah. Karena ketika kita berbuah, Yohanes pasal 15 dikatakan di situ akan dibersihkan. Yang berbuah itu akan dibersihkan. Tapi kalau yang tidak berbuah tidak dibersihkan, dipotong gitu ya. Tapi kalau yang berbuah itu dibersihkan. Ayat yang kelima, 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan, orang dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kalau yang berbuah itu dibersihkan, ya, nanti dibersihkan, nanti bersih terus gitu. Mari Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau kita dengarkan bersama-sama. Tuhan mendorong kita untuk kita menjadi penunjuk jalan, menjadi penunjuk jalan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan itu penunjuk jalan, karena sudah diberi pengalaman, diberi kasih karunia oleh Tuhan, sehingga itu kita didorong untuk pergi membagikan kepada orang lain, membagikan orang lain. Boleh pada saat kita memberikan sembako, boleh memberikan pada saat kita nasi bungkus kepada orang lain, itu kita mau mendengar, saya mau cerita enggak? Enggak mau, ya sudah gitu. Kalau mau mendengar, ya cerita. Baik Bu, jadi mari kita menceritakan tentang salib. Karena salib itu yang menghubungkan Allah dan manusia. Manusia yang berdosa itu memerlukan salib supaya bisa terhubung dengan Allah, hingga akhirnya dia bisa menjadi orang yang memiliki nasib, status, dan juga kehidupan yang sama dengan kita semua. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk sebagai firman-Mu yang